pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Edeltrudis Lambertanaya. Saya dari program PGSD 2021 yang akan menjawab soal-soal UTS dari nomor 1 sampai 10. Pertanyaan nomor 1, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai sifat-sifat bahasa. Jawab, menurut saya, sifat-sifat bahasa itu terdiri dari 1. Bahasa yang bersifat manusia, di mana bahasa yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan komunikasi dengan orang lain yang akan mempermudahkannya untuk mencapai suatu tujuan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, bahasa manusia bersistem, di mana suatu susunan teratur yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau fungsi sistem terbentuk sejumlah unsur yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, bahasa bersifat arbiter, di mana hubungan antara lambang tidak bersifat wajib, bisa berubah namun tidak dapat dijelaskan. Yang keempat, bahasa bersifat konvensional, di mana suatu anggapan bahwa kata sebagai pedoman tidak memiliki hubungan intrinsik. Yang kelima, bahasa bersifat simbolik, di mana suatu bahasa yang dapat menawarkan ide, perasaan, pikiran dari simbol yang hidup dapat digunakan oleh manusia. Yang keenam, bahasa yang bersifat non-instinktif, di mana bahasa yang tidak teratur dan dimiliki oleh manusia secara genetif dan tidak baku. Demikian jawaban saya dari nomor 1. Pertanyaan nomor 2, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai hakikat dan konsep bahasa. Baik, jawab, menurut saya, konsep bahasa adalah kemampuan yang digunakan oleh manusia untuk sebagai sarana komunikasi antara manusia dengan manusia lainnya. Tanpa bahasa, kita akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain secara baik dan benar. Demikian jawaban saya dari pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 3, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai sejarah bahasa Indonesia. Jawab, lahir secara teori, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana para pemuda dari seluruh pelosok Nusantara berkumpul untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda, yang sebagai dasarnya Kongres Bahasa merupakan pertemuan rutin yang dilakukan sekali dalam 5 tahun yang diadakan oleh pemerintah dan praktisi bahasa sastra Indonesia serta perkembangannya. Kongres Bahasa pertama dilaksanakan di Solo pada tanggal 25-28 Juni 1938. Adapun keputusan pada Kongres Bahasa tersebut adalah perlunya penyusunan tata bahasa baru yang sesuai dengan perkembangan bahasa Indonesia dan kemajuan iptek di Indonesia. Kongres Bahasa 2 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai tanggal 2 November 1945 di Medan, di mana ada 3 keputusan yang tercapai. Keputusan yang pertama, ejaan sedapat-dapatnya menggambarkan satu fonem dengan satu huruf. Maksudnya, huruf A fonem dengan A, huruf B harus fonem dengan B. Yang keputusan yang kedua, penetapan ejaan hendaknya dilakukan oleh satu badan yang kompeten. Keputusan ketiga, ejaan itu hendak praktis tetapi ilmiah. Kongres Bahasa ketiga dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978. Kongres Bahasa ketiga ini mengambil keputusan dan usul tindakan lanjut dan pengembangan bahasa dalam kaitannya. Baik, usaha-usaha yang dilakukan Kongres dan cendikawan tersebut sebagai upaya pengembangan dan pembentukan bahasa. Demikian jawaban saya dari nomor 3. Pertanyaan nomor 4, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jawab, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu di mana alat pemersatu berbagai suku, bangsa dengan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda, yang digunakan sebagai alat penghubung antara daerah dan antar budaya, serta sebagai lambang identitas sosial dan lambang kebanggaan nasional. Demikian jawaban saya dari pertanyaan nomor 4.
Pertanyaan nomor 5. Jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Jawab, menurut saya fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu di mana bahasa yang digunakan dalam bahasa resmi, kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah yang sebagai alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan juga dalam bahasa pengantar dalam dunia pendidikan serta bahasa resmi kenegaraan. Demikian jawaban saya dari nomor 5. Pertanyaan nomor 6. Jelaskan dengan bahasamu sendiri mengenai asal-usul bahasa Indonesia. Jawab, bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu yang perkembangan bahasa Indonesianya tidak terlepas dari bahasa Melayu. Karena dasar pembentukan bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu yang dikuatkan oleh beberapa alasan-alasan, yaitu karena bahasa Melayu mempunyai daerah persebaran yang luas, perkembangan bahasanya terbuka dan mudah menerima, serta memiliki watak sesuai aspirasi bangsa Indonesia yang demokratis dan egaliter, dan sebagai dasar pembentukan bahasa Indonesia dengan tujuan saingan antara bangsa daerah-daerah di Indonesia. Demikian jawaban saya dari pertanyaan nomor 6. Pertanyaan nomor 7. Sebutkan 15 contoh bahasa tidak baku dan bentuk bakunya seperti apa? Jawab, 15 contoh bahasa yang tidak baku dan bentuk bakunya. Yang pertama, kata tidak baku ambulan. Kata bakunya ambulans. Yang kedua, kata tidak baku amfibi. Bakunya amfibi. Yang ketiga, kata tidak baku berangkas. Bakunya brankas. Yang keempat, kata tidak baku cabai. Bakunya cabai. Yang kelima, bahasa tidak bakunya cenderamata. Bakunya cenderamata. Yang keenam, bahasa tidak baku diagonasa. Bakunya diagnosis. Yang ketujuh, bahasa tidak baku frase. Bahasa bakunya prosa. Yang kedelapan, bahasa tidak baku formil. Bahasa bakunya formal. Yang kesembilan, bahasa tidak baku himbau. Bahasa bakunya imbau. Yang kesepuluh, kata yang tidak baku infus. Bahasa bakunya infus. Yang ke-11, bahasa tidak bakunya konkret. Bahasa bakunya konkret. Yang 12, kata tidak baku legalisir. Bahasa bakunya legalisasi. Yang ke-13, kata yang tidak baku manager. Bahasa yang baku manajer. Yang ke-14, kata tidak baku menyolok. Yang baku mencolok. Yang ke-15, kata tidak baku nampak. Yang baku tampak. Demikian jawaban saya dari nomor 7. Pertanyaan nomor 8. Jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai ragam bahasa. Jawab, menurut saya ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakai yang berbeda-beda berdasarkan topik pembicaraan, hubungan pembicara, orang yang dibicarakan, dan medium pembicaranya. Ragam bahasa ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, ragam bahasa lisan. Perbedaan ragam lisan. Ragam bahasa lisan yaitu ragam bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi oleh seseorang yang diungkapkan secara langsung kepada lawan bicaranya. Contohnya, ibu lagi masak. Yang kedua, ragam bahasa tulis, yaitu bahasa yang digunakan oleh seseorang yang tanpa memerlukan lawan bicara atau orang kedua, tapi menggunakan alat bantu dengan memperhatikan tanda baca dengan huruf sebagai dasarnya. Dalam bahasa juga harus diperhatikan penggunaan objek, subjek,
predikat objek harus ada. Demikian jawaban saya dari nomor 8. Pertanyaan nomor 9, jelaskan perbedaan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Jawab, menurut saya, ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi oleh seseorang diungkapkan secara langsung kepada lawan bicaranya. Sedangkan ragam tulis adalah bahasa yang digunakan oleh seseorang yang tanpa memerlukan lawan bicara atau orang kedua, tapi menggunakan alat bantu dengan memperhatikan tanda baca dan huruf sebagai dasarnya. Dan pengguna subjek predikat objek harus ada. Demikian jawaban saya dari nomor 9. Pertanyaan nomor 10, sebutkan aspek-aspek dalam ragam bahasa lisan. Jawab, aspek-aspek dalam ragam bahasa lisan yaitu 1. Intonasi, di mana ketepatan pengucapan seseorang yang sedang membaca atau berbicara, yang nada suaranya naik turun nada, panjang pendek suara. Yang kedua, lafal, yaitu cara pengejaan atau sebutan seseorang dalam menyebutkan kata saat berbicara atau membaca. Cara lafal juga dapat dipengaruhi dalam pengucapan bunyi bahasa. Yang ketiga, jeda adalah hentian atau waktu istirahat sejenak saat kita berbicara yang mempengaruhi makna yang kita sampaikan. Dalam jeda juga kita harus memperhatikan tanda koma, titik, atau jeda pada akhir kata. Yang keempat, tempo. Tempo adalah cepat atau lambat seseorang saat berbicara atau membaca. Saat kita berbicara, usahakanlah tempo jangan terlalu lambat atau cepat karena dapat mempengaruhi pendengar dalam kesulitan menerima atau menyimpulkan informasi yang kita bicarakan. Yang kelima, tekanan. Keras atau lembutnya suatu nada suara saat kita berbicara atau membaca. Tekanan nada ini juga digunakan dalam mempertegas suatu tujuan atau sesuatu yang kita maksudkan. Yang keenam, volume suara, yaitu yang dimaksudkan volume suara adalah besar kecil suara saat kita berbicara, namun volume kita harus melihat kondisi banyak orang atau sedikit dan ruang tertutup atau terbuka. Demikian jawaban saya dari pertanyaan nomor 10. Sekian dan terima kasih.